Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok D, kelas BDPD Upskilling dan Reskilling gelombang 4 tahun 2024 yang terdiri dari Bapak Saiful Anwar, Bapak Surur, Ibu Sri Hartiwi, dan Ibu Sarah Salsabila akan mempresentasikan terkait dengan ruang kolaborasi sesi 1, yaitu pembiayaan transaksi penjualan. Berikut adalah dokumentasi diskusi yang kami lakukan di dalam ruang kolaborasi. Kami menggunakan Google Meet dan juga Canva untuk dapat menghasilkan hasil diskusi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Adapun topik diskusi pada kelompok D yaitu merekomendasikan produk dan jasa untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan pada studi kasus pembiayaan. Berikut adalah hasil diskusi kami. Konsep pembiayaan. Macam-macam pembiayaan antara lain, yang pertama pembiayaan dalam konteks keuangan. Pembiayaan ini mengacu pada proses memperoleh dana atau modal untuk keperluan bisnis. Yang kedua, pembiayaan konsumen. Biasanya mengacu pada pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli barang konsumsi seperti rumah, mobil, atau barang mewah. Yang ketiga, ada pembiayaan syariah. Dalam konteks keuangan Islam, pembiayaan syariah mengacu pada pendanaan atau investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu ada pembiayaan proyek. Hal ini merujuk pada pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, pembiayaan perdagangan. Ini mencakup pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Ada dua skema pembiayaan. Yang pertama, pembayaran tunai. Pembayaran ini lebih cepat dan sederhana, tidak memerlukan perantara atau infrastruktur khusus. Namun, sistem pembayaran ini rentan terhadap kehilangan, pencurian, dan juga memerlukan persediaan uang tunai yang cukup. Yang kedua, pembayaran non-tunai. Contoh dari pembayaran non-tunai meliputi transfer bank, kartu kredit, debit, cek, giro, atau pembayaran melalui aplikasi digital. Kelebihannya yaitu aman, efisien, dan memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis. Akan tetapi, sistem ini memerlukan infrastruktur teknologi seperti perangkat elektronik, akses internet, dan sistem keamanan yang kuat. Penggunaan pembayaran tunai atau non-tunai dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti preferensi pribadi, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan atau regulasi yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Di banyak negara, pembayaran non-tunai semakin umum karena kemudahan dan keamanannya. Sementara pembayaran tunai tetap digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau oleh individu-individu tertentu yang lebih menyukai kepraktisan langsung uang tunai. Lalu, apa kaitannya pembiayaan produk retail dengan skema pembayaran? Pembiayaan produk retail sangat erat kaitannya dengan skema pembayaran karena skema pembayaran menentukan bagaimana pembeli akan membayar produk tersebut secara finansial. Berikut adalah beberapa kaitannya. Yang pertama, aksesibilitas produk. Skema pembayaran yang fleksibel seperti cicilan bulanan atau tanpa bunga dapat membuat produk lebih terjangkau bagi konsumen. Ini memungkinkan pembeli untuk membayar secara bertahap daripada harus membayar sekaligus yang mungkin sulit bagi mereka secara finansial. Yang kedua, penentuan harga akhir. Skema pembayaran bisa mempengaruhi harga akhir produk. Misalnya, jika terdapat opsi untuk pembayaran tanpa bunga, jika lunas dalam jangka waktu tertentu, harga yang dibayarkan akan lebih rendah daripada jika pembayaran dilakukan dengan cicilan bulanan dengan suku bunga. Yang ketiga, pilihan finansial. Berbagai skema pembayaran memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih cara pembayaran yang sesuai dengan keadaan keuangan mereka.
Beberapa orang mungkin memilih uang muka dan cicilan bulanan, sementara yang lain mungkin lebih suka membayar lunas sebelum jatuh tempo untuk menghindari bunga. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Skema pembayaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penawaran seperti diskon untuk pembayaran tunai atau cicilan tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu dapat membuat produk lebih menarik bagi konsumen yang sedang mempertimbangkan opsi pembayaran. Yang kelima atau yang terakhir adalah kemitraan dengan lembaga keuangan. Bagi pengecer, bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menawarkan berbagai skema pembayaran kepada konsumen. Ini mencakup kredit langsung, leasing, atau opsi pembayaran dengan kartu kredit yang dapat memperluas pilihan pembayaran yang tersedia. Dengan demikian, skema pembayaran dalam konteks pembiayaan produk retail tidak hanya mempengaruhi bagaimana produk tersebut dibeli, tetapi juga dapat mempengaruhi harga akhir yang dibayar konsumen dan kenyamanan pembelian mereka secara keseluruhan. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok D. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.